Jika diletakkan di masa lalu, saya khawatir tidak ada pihak Tanah Suci yang ingin terlalu dekat dengan Tanah Suci Taihao. Namun, Tanah Suci Taihao saat ini tidak diragukan lagi keberadaan setiap Tanah Suci yang ingin menjalin hubungan baik. 1000 musim gugur. Fenomena alam di sini barusan disebabkan oleh Tanah Suci yang menyangkal 10.000 putra suci yang positif. Setelah memasuki aula besar di Tanah Suci Tahu, utusan Set Martial City mau tidak mau bertanya. Sekitar selusin Holy Lord juga mengangkat telinga mereka. Pada akhirnya, ada cahaya terang 10.000 zang di sisi Tanah Suci. Jenis gelombang yang menakutkan. Bahkan jika mereka adalah Holy Lord, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak. Yah, itu menyangkal putra suci. Yu 1000 Qiyu melirik Holy Lord dan berkata. Orang-orang ini jelas menyadari konfrontasi 10.000 yang dengan Qin Yichen. Di wilayah Tanah Suci, pembangkit tenaga suci dilarang berperang. Namun, karena identitas khusus mereka, bahkan utusan Set Martial City hanya muncul setelah kematian mereka. Orang lain, setelah mendengar jawaban Yu 1000 Qiyu, mata dan mata semua orang menyipit, dan mereka bisa bersaing dengan 10.000 matahari. Di daerah Tanah Suci ini, saya khawatir saya tidak dapat menemukan beberapa. Apakah kamu tidak melihatnya? Yu 1000 musim gugur mengerutkan kening, berkata dengan ringan. Mendengar ini, semua orang tertawa canggung, tetapi di kedalaman mata mereka, ada sentuhan kengerian yang sulit disembunyikan. Orang yang melawan 10.000 yang benar-benar Qin Yichen? Tanda seru. Tanda seru. Reputasi Qin Yichen didorong oleh pendapatan Seng Tianfu, tetapi kesan yang dia tinggalkan di benak semua orang tidak lain adalah kekuatan junior dari kerajaan. Lagi pula, mereka tidak pernah menempatkan Qin Yichen pada pijakan yang sama dengan anak pilihan surga seperti 10.000 yang. Namun, tidak ada yang mengira bahwa hanya dalam waktu lebih dari 2 tahun, yang terakhir memiliki kekuatan untuk melawan 10.000 matahari yang telah menembus ke tingkat suci. Dan, meskipun mereka tidak muncul, semua orang jelas merasa bahwa pertempuran Qin Yichen jelas lebih baik. Tanah Suci Tahu akan segera bangkit. Wajah lebih dari selusin Holy Lord sedikit kental, dan di dalam hati mereka, mereka semua memiliki satu pemikiran yang sama. Hanya dalam 2 tahun, Tanah Suci Tahu tidak hanya menambahkan pembangkit tenaga suci, Tuan Istana, Kuil Hao Utara, tetapi yang lebih penting, penjahat itu sangat kuat. Tidak sulit untuk membayangkan bahwa di masa depan, jika Qin Yichen tidak terduga, itu pasti akan menjadi ras manusia raksasa. Dengan perlindungannya, kebangkitan Tanah Suci Tahu sudah luar biasa. Setelah pergi dari Tanah Suci Taihao, Qin Yichen juga kembali ke Twilight Duchy. Di mata benci Xia Ziyi, Xia Ziling memilih untuk pergi bersama Qin Yichen. Meskipun Xia Ziyi adalah ahli pemurnian pil, bakat bawaannya di jalan marsial Dao agak mengerikan. Namun, dari perawatan biasa dan krisis kali ini, tidak sulit untuk melihat bahwa Xia Ziyi memiliki gaya raja bebas dan tak terkekang tertentu. Menyerahkan Twilight Duchy kepadanya juga bisa meyakinkan. Selain itu, kemunculan Qin Yichen juga akan membuat desas-desus negatif mengalahkan diri sendiri, dan kekuatan dinasti yang menekan dinasti Naga Langit dan Klan Angin pasti tidak akan berani bergerak lagi. Roh jahat seperti itu, tetapi tidak ada yang akan merasa lelah dan tersinggung. Setelah istirahat 2 hari di Kadipaten, Qin Yichen juga membawa Xia Ziling kembali ke kota Santian. Ketika mereka pertama kali kembali ke kota Set Tian, mereka menerima pesan yang mengejutkan kekuatan yang tak terhitung jumlahnya. Putra suci Tanah Suci 10.000 roh, pemilik fisik ilahi Dainichi menyangkal 10.000 matahari dan diserang. Jika bukan karena 10.000 roh Holy Lord itu sendiri, dia pasti akan menjadi 10 kematian tanpa kehidupan. Dan, meski begitu, menyangkal 10.000 yang terluka parah. Berita itu seperti menjatuhkan sebuah batu besar di danau yang tenang, yang menyebabkan badai dahsyat di ras manusia. Kekuatan yang tak terhitung jumlahnya menebak siapa itu, berani menentang 10.000 pembunuh matahari. Namun, bahkan jika pasukan yang tak terhitung jumlahnya mencoba yang terbaik untuk menyelidiki, mereka masih tidak dapat mengidentifikasi para penyerang. Namun, di bawah penyelidikan semacam ini, berita lain tersebar. Bantah 10.000 yang telah berkunjung ke Tanah Suci Taihao, dan bertempurlah dengan Qin Yichen. Dia diserang dalam perjalanan kembali. Begitu berita ini keluar, itu dikejutkan oleh kekuatan yang tak terhitung jumlahnya. Dengan munculnya berita ini, itu juga membuat mata ragu yang tak terhitung jumlahnya diam-diam memandang ke arah Qin Yichen. Di Tanah Suci 10.000 roh Tanah Suci, penghinaan Qin Yichen terhadap yang terakhir telah menyebar. Tidak ada yang menyangka Qin Yichen benar-benar memiliki dan menyangkal ibu kota perang 10.000 matahari. Namun, ini telah membuat Qin Yichen menjadi objek keraguan untuk kekuatan yang tak terhitung jumlahnya. Tentu saja, karena identitas yang terakhir, ketika tidak ada bukti konklusif, tidak ada yang cukup bodoh untuk berdiri dan menyalahkan. Bahkan Tanah Suci 10.000 roh, jika semuanya ditelan, sama sekali tidak ada gerakan yang keluar. Kerabat dan teman Qin Yichen mengkhawatirkan rumor ini. Mereka bahkan merasa bahwa orang lain terlihat sedikit berbeda ketika mereka melihat mata mereka. Namun,
Dalam hal ini, Qin Yichen tampaknya tidak terpengaruh sama sekali, dan bahkan senyum di wajahnya sedikit lebih banyak dari sebelumnya. Ini juga sangat membingungkan bagi Ye Liangchen dan yang lainnya. Menurut pendapat mereka, rumor yang memengaruhi reputasi ini tidak diragukan lagi mendorong yang terakhir ke tepi jurang. Tidak peduli seberapa mulia identitas Qin Yichen, berkelahi dengan orang-orang dari rasnya sendiri dan melakukan perilaku tercela seperti itu akan membuat orang tidak tahu malu. Suatu hari, setelah Qin Yichen kembali dari Fast Glacial Palace, memanfaatkan makan malam, Ye Liangchen akhirnya mau tidak mau bertanya. Bos, kenapa kamu tidak bisa tertawa? Melihat Qin Yichen, yang menyajikan sayuran untuk orang tuanya, Ye Liangchen merasa sedikit lebih tertekan. Bagaimana? Qin Yichen melirik Ye Liangchen, tetapi sumpit di tangannya tidak berhenti. Dia bertanya dengan santai. Bos, apakah kamu tidak tahu seberapa jauh rumor di luar membuatmu takut? Ye Liangchen menghela nafas. Saat berikutnya, rasa sakit di pahanya membuatnya tidak bisa menahan tangannya untuk menyentuh wajahnya, dan tubuhnya berkedut. Apa yang terjadi? Qin Baihe mengerutkan kening, bertanya. Hanya beberapa rumor itu saja, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Qin Yichen menggelengkan kepalanya, terkekeh, mulut Anda pada orang lain. Bagaimana Anda dan saya bisa mengaturnya? Mendengar ini, raut wajah Ye Liangchen juga sedikit positif. Saat ini, semua orang sepertinya ingat bahwa dalam 2 tahun terakhir, rumor tentang Qin Yichen sepertinya tidak terputus. Selama periode ketika yang terakhir menghilang, ada kekeliruan bahwa dia sudah mati. Bos, dapatkah Anda memberitahu saya, apakah Anda mengatur serangan pada 10.000 matahari? Pada akhirnya, Ye Liangchen tampaknya telah mengambil keputusan untuk menahan rasa sakit di kakinya dan bertanya.